Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum tulisan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji atau Burhanuddin Az-Zarnuji. Alhamdulillah kita sudah di pasal yang ke-6, lanjutan pasal yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi ay yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmi. Sepantaslah bahwa memulai ianya si muta'alim, si santri, bi syai'in dengan sesuatu, yakunu yang ada ianya sesuatu itu aqraba, khabar kana. Itu dengan sesuatu yang ada ianya sesuatu itu lebih dekat kepada pemahamannya si santri. Ini santri pemula. Wa kana Syekhul Imamul Ustadzu Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullahu yaqulu, adalah Syekh Al-Imam Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullah yaqulu, berkata ianya beliau, as-sawabu 'indi fi hadza, bermula yang benar di sisiku fi hadza, pada masalah ini memulai dengan sesuatu yang mudah dipahami, itu ma fa'alahu, ma yang telah memperbuat akannya ma masyaikhuna, oleh guru-guru kita rahimahullah, fa innahu, maka bahwa sungguhnya mereka para guru, kanu adalah mereka itu yakhtarun, mereka memilih lil mubtadi, untuk si mubtadi, untuk para pemula, sigharatil mabsud, akan yang kecil-kecil dari mabsud, dari kitab yang lebar. Kenapa dipilih yang kecil-kecil? Li'annahu aqrabu, karena buah sungguhnya ma itu aqrabu, itu lebih dekat ilal fahmi, kepada paham, wa dhabti, dan kepada menghafat, wa ab'adu minal malalah, dan lebih jauh daripada membosankan, wa aksaru wuqu'an bainan nas, dan lebih banyak nisbah pengaruhnya bainan nas, antara manusia. Kita ulang lagi. Jadi anjurannya, sepantaslah memulai ianya seseorang dengan sesuatu yang ada ia lebih dekat kepada pemahamannya. Jadi anjuran memulai belajar bagi pemula, belajarlah hal yang mudah-mudah terlebih dahulu. Jangan yang berat-berat. Ya. Ini berdasarkan perkataan para ulama. Adalah Syekh Al-Imam Ustadz Syarifuddin Al-Uqaili, beliau berkata, as-sawabu, yang benar menurut saya, fi hadza, pada masalah ini, yaitu pelajaran pertama untuk si mubtadi, yaitu ma fa'alahu, ma yang telah memperbuat akannya ma oleh guru kita rahimahullah. Apa yang diperbuat oleh para guru? Fa innahum kanu, sungguhnya mereka para guru itu kanu, adalah mereka itu yakhtarun, mereka memilih untuk si mubtadi sigharal maqsud, akan yang kecil-kecil dari kitab besar. Maksud yang kecil dari kitab besar yaitu kitab ringkasan, matannya. Mereka memilih matan karena matan itu mudah. Nah, walaupun dia tipis tapi mencakup segala permasalahan yang ada dalam kitab besar, walaupun sedikit-sedikit secara umum. Jadi santri bisa menguasai dasar-dasar pengetahuan. Alasannya apa? Kenapa memilih yang kecil-kecil dari mabsud? Li'annahu aqrabu ilal fahmi, karena yang kecil tersebut lebih dekat kepada paham dan mendhabitnya, menghafal, mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihafal, karena belum ada khilaf-khilaf di sana. Dalam matan nggak ada khilaf. Wa ab'adu minal malalah, jauh dari bosan, enggak membosankan. Karena kalau santri pertama dalam satu masalah berkata ulama ini begini, kata ulama ini begini, banyak kil wal kal, membosankan. Jadi anjurannya memilih matan dulu. Makanya dalam si istilah pesantren di kelas 1 itu ada matan takrib untuk fikah, ada matan ajrumiyah atau matan awamil untuk nahu, ada matan bina untuk sharaf misalkan. Jadi kita mulai dari matan terlebih dahulu. Wa aksaru wuqu'an, dan karena yang kecil itu aksaru, lebih banyak pengaruhnya di antara manusia. Jadi wuqu'an pengaruh boleh, atau lebih banyak kejadian. Maksud kejadian, masalah-masalah yang dibahas dalam kitab matan itu banyak. Meringkas kitab gede, walaupun secara sedikit-sedikit. Jadi pertama mulailah dari kitab yang kecil-kecil dulu. Nah, itu metode belajar. Wa yanbaghi ay yu'allika sabqa ba'da ad-dhabti wal i'adati katsiran, fa innahu nafi'un jiddan. Dan sepantaslah bahwa yu'allika, menta'liq,
Menta'liq ianya arti menta'liq membuat ringkasan. Dan sepantaslah oleh bahwa menta'liq ianya si santri akan pelajaran ba'dad dhabti sesudah menghafal, wal i'adati dan sesudah mengulang, kasiran. Hal keadaan ia ta'liq itu yang banyak. Maksudnya begini, anjurannya di sini, seorang santri sesudah mendengar pelajaran dari gurunya, sesudah menghafal, dianjurkan supaya dia menulis catatannya sendiri. Dia bikin dalam bentuk rangkuman untuk dirinya sendiri. Fa innahu nafi'un jiddan, karena bahwa sungguh mentaklik pelajaran atau menulis pelajaran dalam bentuk rangkuman itu nafi'un jiddan, sangat-sangat bermanfaat sekali. Jadi setiap pelajaran yang kita ikuti ada tulisan kita, walaupun kita baca di kitab, tapi kita tulis dalam bentuk rangkuman secara tersendiri. Apa yang sudah kita hafal, yang sudah kita pahami, kita tulis rangkumannya. Begitu hafalan itu nanti lupa, kita bisa merujuk kembali dengan mudah. Nah, sekalian juga latihan menulis, jangan malas menulis. Jadi arti ta'liq itu menulis kesimpulan pelajaran. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamu. Ini penting banget juga. Dan tidak menulis oleh seorang santri akan sesuatu la yafhamuhu yang tidak paham ia akannya. Pelajaran yang tidak kita pahami jangan kita tulis. Jangan asal menceplak yang ada di papan tulis. Jangan. Tulislah sesuatu yang kita pahami. Tidak menulis oleh si santri akan sesuatu yang tidak paham ia atau yang belum paham ia akannya. Fa'innahu, karena bahwa sungguhnya menulis yang tidak dipahami yurisu kalalatat tabi. Itu menyebabkan ia akan tumpulnya tabiat, tumpulnya pikiran. Wa yudhibul fitnata wa yudai'u awqata, dan menghilangkan ia akan kecerdasannya dan menyanyiakan ia akan waktunya. Menulis sesuatu yang tidak kita paham, ada rumus-rumus tinggal kita coret-coret doang. Ngikuti tulisan di papan tulis, yang penting ada catatannya, itu tidak berguna. Itu menyebabkan pikiran kita tumpul. Ketika kita melihat nanti, mengulang tetap nggak paham. Justru menghilangkan kecerdasan, waktu kita sia-sia. Nah, sebelum ditulis, dipahami dulu. Kalau sudah paham, baru bikin rangkumannya. Itu aturan belajar. Luar biasa nih. Jangan sampai udah kita tulis, pas kita lihat, kita masih tetap nggak paham. Itu rugi. Wa yanbaghi ayyajtahida fil fahmi anil ustadzi bit ta'ammuli wa bit tafakkuri wa kasratit takrar. Dan sepantaslah bahwa bersungguh-sungguh ianya si murid fil fahmi dalam memahami anil ustadz dari ustadznya, bit ta'ammuli dengan cara membayang-bayangkannya, wa bit tafakkuri dengan cara berpikir, wa kasratit takrar dengan cara banyak mengulang. Jadi ketika guru menyampaikan pelajaran, kita murid harus berusaha untuk paham semaksimal mungkin. Kita bayang-bayangkan dulu, udah paham belum? Kita berpikir dulu, kita ulang-ulang, walaupun ulang dalam pikiran. Udah paham belum? Kalau belum paham berarti kita bertanya. Fa innahu idza qalla sabqu wa kasurat takrar wa ta'ammulu yudriku wa yafhamu. Karena maksudnya si santri, idza qalla sabqu, bila sedikitlah oleh belajar, wa kasurat takrar, banyaklah oleh mengulang, wa ta'ammulu, banyaklah oleh berpikir, yudriku, niscaya mengerti ya, wa yafhamu, dan paham ya. Bila pelajaran kita sedikit, kita mengulangnya banyak, pasti akan paham. Karena yang dianjurkan di atas yaitu sedikit belajar, banyak mengulang. Nah, itu. Dengan banyak mengulang dia akan melekat dalam pikiran, susah untuk lupa, kemudian sedikit demi sedikit kita tambah, akhirnya banyaklah ilmu. Nah, percuma kalau banyak belajar tapi kita nggak ingat. Qila, dikatakan orang, hifdhu harfaini khairun min sima'i waqraini. Bermula menghafat dua huruf, maksud dua huruf ini dua kalimat atau dua masalah. Hifdhu harfaini, menghafat dua huruf itu lebih baik dari mendengar wikraini, dua wikar. Dua wikar ini dua beban yang banyak. Nah, dua bab misalkan. Menghafal dua huruf, menghafal dua masalah, dua kalimat, lebih baik dari mendengar dua bab misalkan. Wakraini bebas artinya dua beban banyak. Wa fahmu harfaini khairun min hifdhi satraini. Dan bermula memahami dua huruf itu lebih baik daripada menghafat dua baris atau dua halaman. Nah, menghafat sedikit lebih baik daripada mendengar banyak.
Tapi memahami sedikit jauh lebih banyak, lebih bagus daripada menghafal banyak. Artinya yang penting paham sebenarnya. Begitu kita sudah paham, akan mudah untuk dihafal. Intinya setiap pelajaran yang kita dengar, berusahalah untuk memahaminya. Kemudian baru menghafalnya. Kemudian bikinlah rangkumannya. Wa idza tahawana fil fahmi wa lam yajtahid marratan aw marrataini ya'tadu dzalika fala yafhamul kalamal yasir. Apabila menyepelekan ianya si santri. Tahawana maksudnya takasala, malas. Bila menyepelekan ianya santri atau malas ia fil fahmi dalam memahami pelajaran. Begitu pelajaran disampaikan dia santai-santai aja. Walam yajtahid marratan aw marrataini, dan tidak bersungguh-sungguh ia sekali atau dua kali. Ya'tadu dzalik, niscaya terbiasalah oleh demikian. Fala yafhamul kalamal yasir, maka tidak akan paham ia akan perkataan yang sedikit. Nah, ini maksudnya begini. Jadi anjurannya si santri ketika mendengar pelajaran berusaha untuk memahaminya. Sekali dua kali disampaikan dia sudah paham. Kalau suka menyepelekan, awal-awalnya santai, nggak mau dengar. Sekali dua kali disampaikan masih santai. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Akhirnya dia tidak lagi bisa memahami ucapan yang sedikit. Sedikit penjelasan dia tidak bisa memahaminya karena tidak mendengarkan dengan baik di awal. Fayambaghi alla yatahawana fil fahmi bal yajtahida wa yad'u wallaha wa yatadarra ilaihi. Maka sepantaslah bahwa tidak menyepelekan ia dalam memahami. Bal yajtahida, tetapi bersungguh-sungguh ia, wa yad'u Allah, berdoa ia kepada Allah, wa yatadarra'u, merendah diri ia kepadanya Allah. Fa innahu yujibu man da'a, karena sungguhnya Allah itu mengabulkan ia akan orang yang berdoa ia kepadanya Allah. Wa la yukhayyibu man raja, dan tidak akan menyia-nyiakan ianya Allah, tidak akan mengecewakan ya Allah man raja, kan orang-orang yang mengharap ia kepadanya Allah. Jadi berdoa dalam hati, tadarru kepada Allah, memohon supaya apa yang kita dengarkan diberikan kemudahan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari awal kita mendengar pelajaran sudah berusaha untuk memahami, fokus mendengar dengan baik. Itu aturannya. Wa ansyada syaikhu al-ajallu qawamuddini Himad bin Ibrahim ibna Ismaila as-Sifarul Ansariyu imla'an lil qadi Al-Khalil ibn Ahmad asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Ansyadana, telah membacakan nasyid kepada kami asy-syaikhu oleh Syekh Al-Ajallu, Syekh yang mulia, Qawamuddini, laqab beliau yaitu Qawamuddin, Himad bin Ibrahim, nama beliau Himad ibnu Ibrahim, Ibni Ismaila, anaknya Tengku Ismail, As-Sifaril Ansari, imlaan karena mendikte lil qadhi, bagi qadhi Al-Khalil ibni Ahmad asy-Syajari. Pada fidzalik, pada masalah demikian harus berusaha untuk memahami ilmu. Syiaran akan satu syair. Apa syairnya? Ukhdumil ilma khidmatal mustafid. Ukhdum ini fi'il amar, layan olehmu akan ilmu khidmatal mustafid, akan pelayanannya orang yang akan mencari faedah. Artinya begini, maksud layani olehmu akan ilmu, kamu harus bersungguh-sungguh dalam mendengar pengetahuan, bersungguh-sungguh dalam proses belajar, sebagaimana pelayanannya terhadap orang yang sedang mencari faedah, mencari manfaat. Wa adim darsahu, fi'il amar juga, tetapkan olehmu akan mempelajarinya pelajaran, bifi'lin hamid, dengan perbuatan yang terpuji. Kemudian terus mengulang-ulang pelajaran. Wa idza ma hafizta syai'an a'idhu, dan apabila dan apabila hafizta, apabila engkau telah menghafal syai'an akan sesuatu, a'idhu, niscaya ulang olehmu akannya pelajaran. Ketika kita sudah menghafal satu pelajaran, kita ulang-ulang lagi biar makin mantap. Summa akidhu ghayatat ta'kid, kemudian kuatkan olehmu akannya pelajaran. Maksud kuatkan olehmu akannya pelajaran, kita ulang-ulang terus. Ghayatat ta'kid, akan sepuncak-puncak penguatan. Kita ulang-ulang terus sampai benar-benar melekat dalam hati dan pikiran, tidak lupa lagi. Kenapa? Kaila yazula, supaya bahwa tidak hilang ianya pelajaran.
Sesudah kita mempelajari satu pelajaran, sesudah kita hafal supaya tidak hilang, summa alliqhu, kemudian ta'liqkan olehmu akannya pelajaran. Jadi ta'liq itu seperti di atas, yaitu membuat rangkuman. Summa alliqhu, kemudian ta'liqkan olehmu akannya pelajaran, artinya bikinlah rangkuman. Kai ta'uda ilaihi, supaya bahwa engkau bisa kembali kepadanya pelajaran. Ketika kita lupa nanti suatu saat misalkan, kita bisa mengulangnya kembali. Wa ila darsihi alat ta'bid, supaya bahwa engkau kembali kepadanya pelajaran, wa ila darsihi, dan kepada mempelajarinya alat ta'bid, di atas sepanjang masa. Jadi kapanpun kita butuhkan, kita bisa kembali lagi kepada catatan tersebut. Fa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li syai'in jadid. Fa idza ma, maka apabila maziyadah, maka apabila aminta, apabila engkau telah merasa aman minhu, darinya pelajaran, aman fawatan, aman akan kehilangannya. Ketika pelajaran itu kita benar-benar sudah menguasainya, tidak akan hilang lagi, fantadib, maka bergeraklah kamu ba'dahu, sesudahnya pelajaran, li syai'in jadid, bagi sesuatu yang baru. Baru kita melanjutkan bab pelajaran selanjutnya. Inilah metode orang zaman dulu, artinya setiap yang dipelajari harus paham dulu, baru kita melangkah ke pelajaran selanjutnya. Nggak boleh asal baca, artinya nggak boleh asal kita udah baca. Ini luar biasa nih. Ya, faidha ma aminta, apabila engkau telah merasa aman minhu, darinya pelajaran, aman nggak akan hilang lagi, aman fawatan akan hilangnya, fantadib, maka bergeraklah kamu ba'dahu, sesudahnya pelajaran, li syai'in jadid, bagi sesuatu yang baru, ma'at takrari ma taqaddama minhu, bersama terus mengulang-ulang ma yang telah terdahulu ianya ma minhu, darinya pelajaran. Ini agak berisik banget nih. Waqtina'i li sya'ni hadzal madzid, bersama iktina, kita atah kepada takrar, bersama bersungguh-sungguh bagi perkara ini tambahan. Artinya pelajaran yang lama kita ulang terus, bersama menambah pelajaran yang baru dengan sungguh-sungguh. Zakirin nasa bil ulumi litahya, zakir, muzakarah olehmu akan manusia dengan ilmu-ilmu, litahya, supaya hidup ianya ilmu. Artinya ini anjuran untuk bermuzakarah, saling diskusi, supaya ilmu itu hidup. Wala takun min ulin nuha biba'in, jangan adalah kamu min ulin nuha, dari orang-orang yang berakal itu yang jauh. Jangan menjauhi orang-orang yang berakal, teruslah bersama orang-orang yang pintar, supaya setiap hari bisa menambah ilmu. Iza katamtal uluma unsita, apabila engkau menyembunyikan akan ilmu, unsita, niscaya engkau akan dibuat lupa. Hatta la tura ghaira jahilin wa balid, hingga tidaklah engkau dilihat ghaira, selain orang yang jahil lagi bodoh. Artinya begini, ini anjurannya kita jangan menyembunyikan ilmu. Kalau kita paham sesuatu masalah, setiap ada teman yang bertanya, ajarkan. Karena bila engkau menyembunyikan ilmu unsita, engkau akan dibuat lupa. Ilmu itu kita akan melupakannya. Kalau kita sudah melupakan, hatta la tura, hingga engkau tidaklah dilihat dalam masyarakatmu ghaira, selain orang yang jahil lagi, akhirnya jadilah kita orang yang jahil. Bukan itu saja, kalau kita menyembunyikan ilmu, summa uljimta fil qiyamah naran, kemudian engkau akan dikekang pada kiamat naran, dalam neraka. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu akan diikat dalam api neraka, berdasarkan hadis Nabi. Watalahabta, dan engkau akan terlahap, akan termakan, bil adzabis syadid, dengan azab yang sangat. Ini bahaya dari menyembunyikan ilmu. Nah, jadi dalam bab ini luar biasa, belajar sedikit, mengulangnya banyak. Ya, kalau sudah mantap pelajaran pertama, baru melangkah ke pelajaran selanjutnya. Kemudian jangan lupa membuat rangkuman dalam setiap pelajaran yang kita pelajari. Walhamdulillahirabbil alamin, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.